Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, dari Radio Suara Sangkakala, berjumpa dengan saya dalam program Dunia Firman atau Dufan. Ya, kali ini saya akan sharing tentang beban atau yang dikatakan dengan kok beban. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, oleh karena itu berdirilah teguh, stand fast dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan lagi mau dibebani dengan perhambaan. Rasul Paulus berkata bahwa jangan mau lagi dibebani dengan perhambaan, karena sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu berdirilah teguh. Nah, Yesus berkata begini. Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikulah kokku dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kokku, kata Yesus, itu nyaman dan bebanku ringan. Rasul Anugerah, Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh dalam kemerdekaan dalam Kristus, jangan mau dibebani lagi dengan perhambaan. Jangan lagi mau dibebani dengan perhambaan. Yesus berkata, pikulah yang kupasang, kokku, kata Yesus. Nah, ternyata Tuhan sedang memilah dalam firman Tuhan ini, membagi mana yang boleh kita angkat, kita bawa dalam kehidupan ini, dan mana yang tidak. Yesus berkata, pikulah kokku. Karena kokku, kata Yesus, beban itu dapat memberimu kelegaan. Engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Yesus, aku akan memberi perhentian, aku memberi kelegaan. Namun, ketika orang sudah percaya Yesus, diampuni, diselamatkan, kemudian mereka masih memakai yang lain, yang namanya perhambaan. Nah, Yesus sendiri berkata, pakailah kokku. Tuhan ingin kita mengenakan yang berasal dari Dia, dari Yesus Kristus. Nah, dalam konteks ini beban Yesus itu ringan. Beban Yesus itu simple. Apa? Yaitu hidup dalam Kristus, in Christ. Karena di dalam Yesus ada kelegaan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Yesus sendiri yang menopang dan memampukan kita. Namun, kenapa Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih dan berbeban berat? Karena mereka under the law, di bawah hukum, itu menjalani kehidupan mengikut Tuhan itu seperti berat sekali. Karena mereka masih menyadari dosa kesalahan mereka. Tapi Yesus membawa kelegaan, dilepaskan segala dosa kesalahan, diampuni. Ini yang dari Yesus. Di Perjanjian Lama, itu bisa beban fisik. Beban fisik ini berupa tanggung jawab, pekerjaan yang harus ditanggung seseorang, atau beban spiritual, yaitu tuntutan hukum Taurat. Ini beban berat ini, tuntutan hukum Taurat ini. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Yang ketiga tentang beban itu beban dosa, kesalahan. Ada orang yang sedang sakit hari ini. Saudara ada di mana ini? Apakah di sini? Lagi sakit, lalu saudara berkata, kenapa aku belum sembuh Tuhan? Salahku apa? Dosaku apa? Ini tanda masih mengenakan perhambaan.
Yesus sudah membebaskan saudara. Kalau hari ini kau sakit, harusnya saudara mengenakan kok yang ringan yang Yesus tawarkan, yaitu pengampunan, yaitu pengharapan, kedamaian, keselamatan. Seharusnya saudara ketika engkau sakit belum sembuh, jangan gunakan atau pakai kok perhambaan itu yang berkata, wah, dosaku besar ini sehingga aku sakit, aku dihukum Tuhan. Itu kok perhambaan. Padahal di dalam Kristus kita sudah dibebaskan. Harusnya kenakanlah kok yang dari Yesus, yaitu apa? Kau terima pengampunan. Engkau sakit, aku sakit, tapi aku percaya aku sudah diampuni Tuhan. Nah, ini mengenakan kok yang dari Yesus. Aku percaya aku sakit, ini hanya kelemahan tubuh, tapi Roh Kudus berikan aku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kok yang dari Yesus. Bukan menyadari dosa kesalahan dan ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat, tetapi menyadari Kristus yang mengasihi kita. Menerima, percaya, oh aku diampuni Tuhan. Bukan karena dosaku aku sakit. Mungkin kemarin aku salah makan, atau pola hidupku begini. Kemarin saya mengunjungi jemaat itu sakit. Dia berkata, kenapa kok aku sakit ya? Aku ini olahraga, aku nge-gym, aku zumba, aku ngedance, apalagi olahraga, bersepeda, lari, jogging, semua olahraga dia ikuti. Tapi dia berkata, kenapa kok aku masih sakit? Dia sakit itu bahkan sempat dibawa ke Malaysia, di Kuala Lumpur dicek. Katanya autoimun kata dokter di Indonesia, tapi dokter di Malaysia berkata enggak, bukan autoimun. Enggak tahu kok bisa sakit. Saya juga pernah temui jemaat yang lain. Bahkan waktu meninggal saya yang melayani, padahal beliau itu tenis, bersepeda, olahraga, bugar. Kita tidak kebal penyakit memang, tetapi Tuhan Yesus, Dia tinggal di dalam kita. Dia mau melepaskan engkau dari segala kok perhambaan, untuk bukan lagi engkau memiliki kelemahan, baik kelemahan di dalam kesehatanmu, atau mungkin dalam keadaan ekonomimu. Engkau ekonomi kurang, lalu jangan berkata, ini aku dikutuk, ini ada kutuk finansial ini. No, di dalam Kristus kau telah dibebaskan. Mungkin adanya finansial yang kurang, kok Tuhan mau mengajar engkau untuk mengatur keuanganmu. Pemasukan, pengeluaran, cash flow mesti diatur dengan baik. Atau Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untuk engkau. Saudara, engkau di dalam Kristus harusnya memakai kok, menerima kok yang dari Yesus yang ringan itu adalah, aku percaya dalam kekuranganku, Dia Yahweh Yireh, Tuhan yang memenuhi segala keperluanku, Elohimku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Harusnya saudara sudah ada di sini nih. Tidak lagi menyadari kok yang selalu memperhamba itu. Yesus sudah menawarkan. Dia sudah membebaskan kita. Biarlah kita mengenakan kok yang dari pada Yesus Kristus itu. Nah, saudara juga dikatakan apa? Seringkali kita setiap hari juga menanggung kok ini. Contoh, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. We are God's beloved. Dia rela mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Kita dicintai Tuhan. Namun, seringkali kita masih mengenakan kok perhambaan. Ketika hidup kita mengalami kegagalan, lalu berkata, Tuhan kenapa tidak memberi aku keberhasilannya? Aku selalu gagal. Apakah Tuhan tidak mengasihi aku? Lihat teman-temanku sudah berhasil semua, sukses. Aku kok belum? Tidak ada orang yang mengasihi aku. Ini kok perhambaan. Saya percaya Roh Kudus memberimu kemampuan untuk menyadari Kristus. Oh, aku gagal ini. Mungkin ini hanyalah proses aku belajar nih, supaya aku melakukan sesuatu bisa dengan perencanaan yang baik, supaya aku berhasil. Aku percaya panggilanku bukan untuk jadi orang gagal, tapi untuk orang berhasil. Dan aku percaya Tuhan masih sanggup menuntunku untuk menjadi berhasil dan diberkati. Seharusnya saudara posisinya di sini. Bukan lagi di bawah kok perhambaan yang selalu melihat diri nggak oke, tetapi di dalam posisi dalam Kristus,
aku diberkati, aku bersama dengan Tuhan. Itulah kok yang ringan daripada Yesus. Kau dikasihi Tuhan, engkau diampuni, kau disertai Tuhan, kau diberikan kekuatan, kau dijagai, kau dilindungi, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Biarlah kau menyadari dengan pertolongan Roh Kudus, dan selalu setiap hari memikul kok, menerima kok yang daripada Yesus. Bebanku ringan, kata Yesus, dan memberimu kelegaan. Terima kelegaan setiap hari. Yeshua HaMashiach. Bless you.